Duel sengit bakal segera tersaji di laga ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia selaku tuan rumah ditantang tamunya yaitu timnas China. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 5 Juni 2025 tahun ini. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil habis-habisan di laga melawan Cina ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jai Eases dan kawan-kawan agar bisa melaju ke babak selanjutnya yaitu ron keempat. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini timnas Cina akan berupaya bangkit usai menelan 2 kali kekalahan beruntun dan berada di dasar klasemen, namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu tampil menyerang dan meraih kemenangan penuh. Apalagi di pertandingan ini timnas Indonesia bermain di kandang sendiri yang tentunya akan disaksikan oleh puluhan ribu supporter timnas Garuda. Menghadapi timnas Cina ini, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh 2 pemain andalannya, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini mengalami akumulasi kartu saat berhadapan dengan timnas Bahrain di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Menghadapi timnas Cina ini, timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada 26 Mei bulan ini. Mereka akan melakukan training camp di Bali untuk membangun kerjasama yang baik dan memperpadu antar semua pemain. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga melawan Cina di 5 Juni nanti? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China di laga penentuan matchday ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas Cina di 5 Juni mendatang, formasi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dengan menempatkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama bagi skuad merah putih. Jika Martin Paes absen melawan Cina nanti, maka ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya dalam debutnya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero tidak kalah jauh dari Martin Paes. Dengan mempunyai tinggi badan 192 cm, Emil Audero memiliki kelebihan dalam duel udara. Selain itu, pemain asal Palermo ini mempunyai refleks yang sangat cepat dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Ia juga memiliki kemampuan memainkan bola dengan passing yang akurat yang membuat Emil Audero dapat diandalkan dalam permainan dari bawah untuk melakukan build up dari bawah. Dengan pengalaman yang dimiliki, Emil Audero diharapkan mampu tampil ciamik di laga debutnya melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Justin Hubner dari Wolves, dan Jai Eases dari Venezia FC. Rizky Ridho kembali tampil menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan timnas Garuda. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho pemain yang tidak kenal menyerah. Selain itu, Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia ketika melawan timnas Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi dalam melawan Bahrain kemarin. Ia mencatatkan 2 tackle bersih yang membuat timnas Bahrain semakin sulit untuk melakukan penyerangan. Pertama, langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan yang kedua, ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan timnas Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Jai Eases menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Jai Eases lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Jai Eases juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Jai Eases juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain timnas Cina.
Sedangkan untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat beberapa kali pemain asal FC Copenhagen itu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu tampil konsisten dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan timnas Cina nanti, nama Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama dan tidak akan pernah tergantikan di posisi ini. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopessy dan Tom Haye. Joy Pelopessy sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomaleska itu. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopessy, permainan Tom Haye akan lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopessy di sektor back pun seakan ada pelapis karena Joy Pelopessy jadi orang pertama yang mengantisipasi permainan lawan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh pemain baru Meliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Di laga menghadapi timnas Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan bakal absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Jika Meliano Jonathan resmi bergabung dengan skuad Garuda, maka pemain ini wajib starter saat melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal FC Utrecht ini. Sedangkan Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni 2025 mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Meliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun di sisi kanan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol bagi timnas Indonesia. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di lini depan skuad Garuda. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Cina yang berpotensi bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert di matchday ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.